expect to be good in the head, but I have to be also back to work defense. Nach vorne, weit nach vorne, da ist er, da ist Charisteas und jetzt ist es ein Märchen, eines, das nur der Fußball schreibt. Erster Bundesliga-Ballkontakt für Schalke. Minggu tanggal 4 Juli 2004, hari yang semestinya cerah itu menjadi malam terkelam bagi Cristiano Ronaldo. Gelar juara Euro yang sudah berada di depan mata seketika lenyap, tangis pun pecah. Namun tak hanya Ronaldo muda yang berduka. Seluruh warga Portugal, termasuk puluhan ribu yang memadati Estádio da Luz, Lisbon, merana. Tak ada yang memprediksi sebelumnya Yunani bakal sangat superior. Mereka kalah oleh timnas Yunani, tim yang tak pernah diperhitungkan sebagai kekuatan di jagat sepak bola benua biru. Sejak lama, Yunani dikenal hanyalah negara pencetus birokrasi, aristokrasi, hingga demokrasi. Melahirkan orang-orang yang punya pengaruh besar terhadap negerinya. Mulai dari Thales, Socrates, Plato, Aristoteles, Pythagoras, hingga yang terbaru pada 2 dekade lalu, yakni Angelos Charisteas. Portugal boleh percaya diri setinggi langit jelang final pada Minggu 4 Juli itu. Namun sejarah telah menuliskan ceritanya sendiri. Angelos Charisteas telah menyayat hati Ronaldo, remaja 19 tahun dengan mimpi-mimpi ambisiusnya. Kami memiliki tim yang fantastis, dan kami telah memainkan turnamen hebat. Kami tidak pantas kalah seperti ini, kata Ronaldo. Lahir di Strimonico 9 Februari 1980, Charisteas jatuh cinta pada sepak bola meski bukan terlahir dari keluarga atlet. Keluarganya bahkan semula tak setuju dia bermain bola. Ayahnya merupakan seorang musisi dan ia ingin sang anak mengikuti jejak karirnya. Bahkan saat itu, impian Charisteas ingin menjadi pesepak bola sempat terganggu lantaran sejak kecil ia sudah diharuskan berlatih alat musik. Ia pun sempat mencuri-curi waktu agar bisa berlatih bola. Ketika itu, orang tuanya hanya tahu dia pergi bermain. Namun setelah mengetahui anaknya sangat suka bermain bola, pada akhirnya orang tuanya pun luluh. Lalu mereka mengizinkan Charisteas untuk menekuni sepak bola. Dia pun mulai bergabung di klub yang tak jauh dari kampungnya, yakni Strimonico Seron, pada usia 13 tahun. Setelah beberapa tahun bermain untuk klub non-liga itu, sampai akhirnya Aris Thessaloniki berminat untuk merekrutnya pada 1997. Dari situlah Charisteas memulai karir profesionalnya. Di musim pertamanya berjalan cukup baik, namun sama halnya pemain muda, Charisteas mesti menunggu dari bangku cadangan. Ia hanya diberi kesempatan bermain sebanyak 9 kali dan mencetak 2 gol. Meski begitu, ia sudah turut dalam keriaan gelar juara Divisi 2 Liga Yunani. Gelar juara itu membawa Aris tampil di kasta teratas Liga Yunani. Disinilah nama Charisteas melambung saat ia sukses mencetak 2 gol dalam pertarungan derby melawan PAOK. Siapapun tahu bahwa PAOK tim terkuat dan sedang jaya-jayanya ketika itu. Sejak laga derby itu, Aris Thessaloniki mulai serius membina Charisteas. Mereka kemudian meminjamkannya ke Athinaikos pada musim 1998-99. Setelah masa peminjamannya habis, Charisteas pun kembali ke Aris Thessaloniki dan bertahan di sana hingga tahun 2002. Dengan total bermain 87 kali dan mencetak 19 gol. Dianggap punya potensi besar menjadi seorang striker hebat,
membuat salah satu kesebelasan dari Bundesliga, yakni Werder Bremen, merekrutnya pada musim 2002-2003. Charisteas adalah pakem rata-rata striker murni Bundesliga kala itu. Ia memiliki postur jangkung 190 cm di saat fenomena Jan Koller yang mempunyai postur menjulang 202 cm yang bermain bersama Borussia Dortmund. Kala itu, Werder Bremen dikomandoi oleh Thomas Schaaf dan menjadi klub yang berkembang sangat pesat di Jerman. Pada musim pra-Euro 2004, klub yang identik dengan warna hijau tersebut meraih gelar double, yakni Bundesliga dan Piala Jerman musim 2003-2004. Bagaimana dengan Charisteas? Sayangnya, ia hanya menjadi pilihan keempat setelah top skor kompetisi, yakni Ailton Goncalves, lalu Ivan Klasnik, dan Nelson Valdes. Kendati demikian, Charisteas tetap mendapatkan kesempatan bermain yang cukup banyak di Bundesliga. Pada musim debutnya, ia tampil sebanyak 31 laga di Bundesliga, namun hanya mampu mengoleksi 9 gol. Produktivitasnya itu terus menurun di setiap musimnya. Pada Bundesliga musim 2003-2004, Charisteas bahkan tak mampu mencetak lebih dari 5 gol dari 24 pertandingan. Menurut laporan situs Transfermarkt, Charisteas hanya mampu mengoleksi 28 gol dari 91 laga bersama Werder Bremen. Jumlah itu nyatanya sangat jauh ketimbang Ailton 106 gol dan Klasnik 77 gol. Anehnya, ia justru cukup bersinar ketika bermain bersama timnas Yunani. Salah satu momen yang tak mungkin ia lupa adalah ketika membantu negaranya menjuarai Euro 2004. Dari situlah nama Charisteas mulai diperhitungkan oleh beberapa pihak. Meski catatannya tidak terlalu produktif, namun perannya cukup penting di lini depan timnas Yunani. Perjalanan Yunani sebenarnya tidak terlalu mulus selama Piala Eropa tersebut. Dikarenakan Yunani tergabung ke dalam grup A bersama dengan Portugal, Spanyol, dan Rusia. Mengingat kentalnya tradisi sepak bola Spanyol dan Portugal, Yunani tak diperhitungkan bisa lolos. Namun takdir bicara lain, tim besutan Otto Rehhagel tersebut menutup babak ini sebagai runner-up dengan koleksi 4 poin. Hasil sekali menang atas Portugal, berimbang melawan Spanyol 1-1, dan kalah dari Rusia 1-2. Nama Charisteas mulai menjadi momok para kiper, menyusul golnya ke gawang Spanyol. Sedangkan di babak perempat final, Yunani juga bertemu lawan kuat, yakni Prancis. Merupakan tim juara bertahan dari edisi Euro sebelumnya. Sudah pasti Prancis difavoritkan mengalahkan mereka. Tapi gol sundulan dari Angelos Charisteas cukup untuk mengalahkan juara Piala Eropa 2000 itu. Hasil tersebut membuat semua mata mulai mewaspadai Yunani dan tentu saja pemain yang mencetak gol kemenangan, Charisteas. Namun ada cerita di balik golnya ke gawang Prancis tersebut. Ketika sang pemilik nomor 9 itu melakukan selebrasi di depan bench Prancis, mengangkat jersinya, hingga pelatih lawan, Jacques Santini, dapat membaca satu nama sederhana di baju Charisteas yang bertuliskan Mikud. Tulisan itu menunjukkan kepada seorang pemain yang bernama Johan Michaud. Ia adalah rekan setim Charisteas di Werder Bremen. Playmaker asal Prancis itu sebenarnya tampil memesona dan mendominasi Bundesliga dalam beberapa tahun terakhir. Tapi ia tidak dipanggil oleh pelatih Prancis. Kemenangan atas juara bertahan Prancis membuat Yunani melaju ke semifinal.
Namun di babak ini Charisteas sempat puasa mencetak gol ketika melawan Republik Ceko, tim dengan statistik terbaik dengan torehan 10 gol. Yunani membutuhkan gol perak dari Traiana Delas pada babak perpanjangan waktu untuk mengalahkan Ceko. Tim asuhan Otto Rehhagel ini pun akhirnya melaju ke babak final dan mematahkan prediksi semua orang. Pertemuan kembali di laga puncak membuat tuan rumah Portugal terbakar dendam, menyusul kekalahan mereka 1-2 di fase grup. Meski mampu menang di pertandingan pembuka, Charisteas dan kolega diprediksi tetap akan dikalahkan tim berjuluk Seleção das Quinas itu. Setidaknya itu terlihat pada babak pertama ketika Portugal tak lagi kebobolan cepat seperti pada laga perdana. Di babak kedua, situasinya pun sama hingga menit ke-57. Charisteas kembali membuktikan kapasitasnya. Berawal dari sebuah tendangan pojok di sisi kanan, bola berhasil ditanduk Charisteas dan membawa mereka unggul atas Portugal. Setelah dipaksa bertahan selama 30 menit, Yunani sukses menciptakan sejarah mengejutkan dengan menjuarai turnamen 4 tahunan Eropa tersebut. Hasil itu pun bak sebuah dongeng bagi Yunani yang sama sekali tak diunggulkan saat itu. Mereka pun disebut sebagai tim kuda hitam terbaik. Gol tunggal itu membuat Charisteas seperti menyatukan dataran Yunani. Semua supporter turun ke jalan menyalakan suar. Melenyapkan gelar juara Euro yang sudah berada di depan mata Ronaldo. Namun tak hanya Ronaldo muda yang berduka. Pauleta, Deco, Rui Costa, Luis Figo, dan seluruh warga Portugal, termasuk puluhan ribu yang memadati Estádio da Luz, Lisbon, dibuatnya merana. Setelah Charisteas berhasil membuktikan kapasitasnya sebagai seorang striker jempolan di Euro 2004. Dengan gol ikoniknya di laga final itu, apakah mampu mengembalikan kariernya di level klub? Ketika itu ia tampak yakin. Secara pribadi, Euro ini akan memoles reputasi saya. Saya akan kembali ke klub dengan keyakinan bahwa saya sekarang akan dianggap sebagai striker pertama. Jangan tersinggung, Klose dan Klasnik, saya pesaing baru kalian, katanya. Tapi nyatanya, pasangan Klose dan Klasnik di Bremen tidak terbendung. Charisteas tidak punya pilihan lain selain hengkang. Kala itu, manajer Yunani Otto Rehhagel secara terbuka mendesak Charisteas untuk mencoba pindah ke klub lain selama jendela transfer Januari 2005 agar ia mendapatkan tempat di tim utama timnas Yunani. Ajax yang saat itu baru saja kehilangan striker andalannya, Zlatan Ibrahimovic yang dilepas ke Juventus, berharap untuk menemukan pengganti striker mereka. Dan mereka menjatuhkan pilihannya kepada pahlawan Yunani, striker yang tak terpakai di Bundesliga, Angelos Charisteas. Bergabung dengan Ajax pada Januari 2005, Charisteas sempat tampil menggembirakan di lini depan dalam beberapa pertandingan, tapi masih tidak cukup bagi klub yang hobi mempromosikan para pemain muda. Kala itu, Ajax lebih memilih Klaas-Jan Huntelaar dan Ryan Babel. Bahkan di bawah kepelatihan Henk ten Cate, yang merupakan pelatih Ajax kala itu, Charisteas hanya menjadi penyerang kelima. Ten Cate menjelaskan hal ini dengan mengatakan bahwa Charisteas adalah penyerang hebat untuk formasi 4-4-2, tetapi tidak untuk formasi 4-3-3 yang dimainkan untuk Ajax. Situasi itu membuatnya tak banyak pilihan selain harus hengkang dari Ajax. Kala itu Charisteas menyatakan bahwa ia hanya tertarik pindah ke Inggris atau Jerman. Namun di penghujung bursa transfer musim panas 2006, Charisteas malah menandatangani kontrak dengan rival berat Ajax
yakni Feyenoord Rotterdam pada 31 Agustus 2006. Kepindahan ini menyebabkan banyak keresahan di Rotterdam, dengan beberapa bagian dari The Legion yang menyatakan bahwa mereka tidak menginginkan pemain Ajax di klub mereka, memprotes kepindahan tersebut di Stadium De Kuip dengan nyanyian We Willen Geen Noise, yang merujuk pada penghinaan kepada sang striker. Meskipun diprotes, Charisteas tetap melakukan debutnya untuk Feyenoord pada 10 September melawan Sparta Rotterdam dan bermain penuh. Ia akhirnya mencetak gol pertamanya untuk klub barunya dalam pertandingan ke-10-nya. Meskipun ia tampaknya telah meyakinkan beberapa penggemar pada titik tertentu, Charisteas tidak pernah menikmati hubungan yang baik dengan pendukung Feyenoord. Dia menyelesaikan musim setelah memainkan total 28 pertandingan untuk Feyenoord dan mencetak 9 gol. Tidak ada yang menarik dari Charisteas setelah itu. Kariernya anjlok. Ia bahkan sempat membela klub Divisi 7 Liga Prancis, AC Arlesienne, pada 2010 sebelum pensiun di klub Arab Saudi, Al Nassr, 3 tahun berselang. Di level klub, Charisteas memang tidak pernah bulat, tapi bersama timnas, dia adalah segalanya. Pencetak gol terbanyak kedua dalam sejarah Yunani, ia akan selamanya menjadi orang Lisbon. Orang yang melompat lebih tinggi untuk membawa negaranya menjadi raja Eropa.